Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat-sahabat operator semua dimanapun kita berada. Ini kami akan menyajikan bagaimana cara menginput atau menambah ya, mengubah, mengedit satu website. Nah, yang pertama kita lihat dulu konfigurasinya. Konfigurasi ini atau menu-menu yang ada di atas ini bisa kita ubah, bisa kita tambah, dan bisa kita kurangi. Tergantung kebutuhan kita di madrasah. Ya, kita lihat dulu. Ya, ini adalah foto dari kepala sekolah. Ya, ini. Jadi ada di bawah itu ada hubungi kami, ada tag, ada ikuti kami. Nah, ini. Baik, caranya adalah sebagai berikut. Kita login dulu, masuk ya. Setelah berhasil, maka kita lihat di sini. Kita bisa yang pertama ubah kata sandi. Ubah kata sandi ini yaitu sandi untuk masuk ya. Kata sandi saat ini apa, diubah yang baru. Ini bisa. Setelah itu simpan perubahan. Ya. Selanjutnya kita klik dulu lihat situs. Nah, baik di sini ada profil, ada visi dan misi, ada kategori, ada direktori, ada pendaftaran alumni, ada PPDB, ada galeri dan hubungi kami. Kita lihat ya di panelnya ini di dashboard panel. Ya, beranda. Beranda itu berisi informasi. Informasi ada pesan masuk, ada kategori, kategori ini ada berapa tulisan, komentar itu nanti jika ada dari siswa, dari guru atau dari orang lain yang berkomentar akan masuk ke sini. Ada tag, ya tag ini yang di sini. Nah ini jumlah tagnya ada 3. Ya, terus tulisan. Nah tulisan itu nanti yang ada di sini. Nah di sini nanti muncul tulisan-tulisan. Nah itu jumlahnya berapa? Itu ada. Terus halaman. Nah, halaman itu ada berapa? Nah, halaman itu ini, profil dan visi dan misi ini masuk dalam halaman. Jadi ada 2 Mas Ian. Nanti bisa kita lihat ya. Tautan itu link yang akan kita linkkan. Kalau di sini tautannya ya belum dipasang. Untuk tautan itu bisa dipasang dan bisa tidak. Untuk kutipan, kutipan itu apa? Kutipan itu ini teks yang berjalan ini. Nah, kutipan, pendidikan merupakan tiket untuk masa depan. Nah, agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Ini bisa kita ganti dan bisa kita tambah. Baik, selanjutnya kita ke blog. Di dalam menu blog itu ada gambar slide, ada pesan masuk, ada tautan, ada halaman, ada tulisan. Tulisan sendiri ada semua tulisan, ada tambah baru, ada kategori baru, ada komentar, dan ada tag. Nah, ada terus selanjutnya adalah kutipan, sambutan kepala sekolah, dan subscriber. Nah, selanjutnya kita ke gambar slide. Nah, gambar slide itu adalah gambar yang muncul di depan. Nah, ini gambar ini. Ada halaman madrasah, ya. Nah, yang kedua kegiatan madrasah. Ini bisa kita ganti. Ada musola, ya, tergantung selera. Ada 10 gambar bisa dimasukkan, silakan. Ya, caranya bagaimana? Yaitu kalau mau nambah ya klik ini, tambah ini. Ya, keterangan apa? Ya ini keterangan nanti yang muncul di depan ini. Misalnya ini halaman madrasah lah, ini nama keterangannya. Ya. Terus eh kalau upload foto bagaimana? Ya ini, ada gambar foto itu, ya. Jadi langkah pertama misalnya itu gambar gedung misalnya ya. Nah, save. Kita save dulu. Nah, baru kita tambah gambarnya. Nah, choose file. Kita upload.
Misalnya gambar inilah, upload. Kita tunggu. Untuk gambarnya kalau bisa jangan besar-besar, ukurannya ya 1 mega lah paling enggak itu. Nah ini, file berhasil diupload. Nah nanti akan muncul di sini. Kita refresh dulu. Ini sudah ada 4. Nah ini kan. Kenapa gambarnya kok tidak proporsional ya? Karena itu ada ukurannya. Ukurannya adalah harus landscape ya kalau masang. Jangan gambar yang potret. Ini akan nanti tidak proporsional hasilnya. Baik ya, ini contoh satu. Cara menghapus bagaimana? Ya kita centang aja. Gambar gedung ini kita centang, kita hapus. Nah, akan terhapus di sini. Di sini ada gambar, ada tulisan gambar di apa? Di garis tengah itu ya tidak masalah, itu sudah terhapus. Yang kedua pesan masuk. Nah, pesan masuk ini yaitu ketika ada apa namanya? Ada user ya. Itu misalnya seperti ini hubungi kami. Nah, ini hubungi kami lah ini. Namanya siapa, emailnya apa, URL-nya apa. Kalau nggak ada ya dikosongi. Pesannya apa ini. Yang penting adalah nama, email dan pesan baru disubmit. Nah, itu nanti bisa masuk ke dalam pesan. Ya. Yang selanjutnya adalah tautan. Apa itu tautan? Tautan itu link ya, link. Misalnya ini kita tambahkan, ya. Misalnya ini ya, kita update misalnya. Target apa? Target blank berarti dia kosong ke area kosong ya, seperti itu. Self dirinya sendiri untuk parent berarti induk. Kalau top posisi di atas, ya itu. Ya, kita pakai blank saja. Update. Oh maaf masih masih apa di garis bawah ini nggak bisa. Harus kita ketik ulang ini. Judulnya bebas, misalnya eh, buat madrasah. Ini contoh ya. Nah, selanjutnya misalnya kita mau nambah tautan lagi, linknya emis misalnya. Kita buka aja emis madrasah itu, ya kita copy aja linknya, ya baru kita masukkan ke dalam sini. Tulis saja emis madrasah, terus save. Akan muncul di sini. Terus lagi misalnya bos, bolehlah bos Kemenak. Linknya apa lah? Itu bisa kita masukkan supaya mudah nanti. Bos madrasah, save. Nah, kita sudah ada 2 ya ini. Selanjutnya, ketika tautan itu masuknya di sini nanti. Di oh bukan, di ini. Sebentar.
di menu. Baik, sebentar ya. Selanjutnya kita menuju ke halaman. Nah, di sini halaman itu ada dua. Yang pertama adalah profil, yang kedua adalah visi dan misi. Nah, kita lihat di sini ada profil. Ya. Nah, ini berupa halaman dia. Halaman itu satu dan tidak ada link yang ke yang lainnya. Nah, halaman kedua yaitu visi dan misi. Nah, seperti itu. Ini kita bebas dalam apa namanya membuat halaman ini yang akan kita tampilkan. Misalnya kita tambahi eh, apa ya? Kalau di madrasah itu profil, visi misi, mungkin sarpras. Nah, bisa. Jadi misalnya sarpras, sarana dan prasarana. Kita buat aja. Nah, sarana dan prasarana, prasarana. Nah, ini. Jadi kita simpan dulu. Oh, konten harus kita isi dulu aja, min. Ya, baik. Nah, di sini ada publikasi, ada akses, ada komentar. Jadi ketika statusnya adalah diterbitkan, maka langsung terbit di halaman depan. Tapi ketika ini di konsep berarti belum bisa publish ya, belum bisa terbit. Terus hak akses siapa? Kita sendiri atau umum? Kalau publik berarti umum, kalau privat berarti kita sendiri yang bisa melihat. Komentar. Nah, kira-kira ada yang mau komentar nggak dengan apa halaman kita seperti itu? Kalau ingin dikomentari orang berarti ya diizinkan. Kalau tidak ingin dikomentari orang ya tidak diizinkan. Seperti itu. Ini bisa kita atur. Kita simpan ya, kalau sudah selesai. Nah, kita kembali ke halaman, kita klik. Nah, oh ada lagi ya. Kita hapus satu aja. Nah, untuk di tanda oranye ini tidak masalah ya. Tanda merah ini. Selanjutnya tulisan. Nah, semua tulisan itu tulisan-tulisan itu semua yang kita tulis itu ada di sini. Ini apa maksudnya? Jadi ketika kita punya kegiatan, ya itu harus kita upload ke web. Jadi web itu tidak boleh kosong. Ya, maksimalku 1 minggu itu harus ada artikel seperti itu. Itu kalau ingin webnya aktif, maksimal 1 minggu apa namanya satu artikel. Kalau bisa ya 2 minggu, 1 minggu 2 kali. Mungkin dari Senin upload, terus Kamis upload lagi lah seperti itu. Ini supaya eh, web kita itu istilahnya aktif. Caranya bagaimana? Ini bisa kita edit saja. Ya, bisa melalui edit. Judulnya apa? Misalnya kegiatan madrasah atau juara O2SN. Ini misalnya. Selamat dan sukses atas nama Zahira Al Almafisa kelas 5 dalam acara lomba O2SN tingkat kabupaten. Misalnya, ini misalnya. Nah, jadi kalau menulis sebuah tulisan atau artikel itu ya paling tidak agak panjang. Jadi kita mengarang
cerita itu deskripsinya harus panjang. Ada 5H itu. Jadi who siapa, ya what apa, when kapan, where di mana. Nah, terus jadi itu bisa dimasukkan semuanya. Jadi siapa itu, di mana tempatnya, kejadiannya apa lah seperti menulis berita. Jadi harus lengkap dan jelas. Nah, selanjutnya jika kita ingin menambah kategori ya, misalnya ini apa namanya termasuk apa prestasi misalnya, kita tambah aja nih, prestasi, prestasi. Nah, simpan. Nah, sudah masuk ya prestasi. Kita klik kategorisnya, kita klik prestasi. Selanjutnya kita pilih misalnya juaranya anak tersebut. Itu kalau apa namanya? Kalau gambarnya itu 400 kali 250 pixel maksudnya. Misalnya ini ya. Nah, kita simpan. Nah, ini untuk tag ini perlu kita isikan. Tag itu sama seperti tema ya, sama seperti kategori. Jadi kita masukkan apa? Eh, ketika kita masukkan apa namanya prestasi ya, mungkin kita klik aja prestasi, buat tag baru. Nah, kalau sudah ya kita enter. Nah, ini kan membuat tag baru, membuat menu baru ya ini. Ya, kita simpan. Data Anda berhasil. Terus kita refresh saja ini, ada home. Nah, ini prestasi. Kita klik misalnya ya, ini tagnya tadi ya. Oh baik, ini kita ke tulisan. Lah kok dicoret? Sebentar. Kita buat baru aja. Kita buat baru. Juara 2O 2SN. Tingkat kabupaten. Nah, ini dibuat beberapa paragraf seperti itu. Kegiatan ini diikuti oleh siapa? Kegiatan ini bertempat di mana? Pelaksanaannya kapan? Nah, seperti itu. Dijelaskan ya. Selanjutnya kita pilih tadi kan sudah buat prestasi ya, kita klik ya. Terus
Terbitkan, publik, izinkan, gambar kita pilih. Nah, tagnya apa? Prestasi. Nah, sudah ada, kita klik aja. Baik. Baru kita simpan. Data Anda berhasil disimpan. Selanjutnya kita ke home. Nah, maka akan muncul seperti ini, tulisan baru. Jadi setiap tulisan-tulisan baru itu akan muncul di atas. Ya, misalnya buat lagi yang baru. Ya, kembali ke tambah baru di sini. Misalnya juara 3 lomba kebersihan, misalnya tingkat kabupaten, atau selamat dan sukses. Untuk kalimatnya ya seperti tadi ya, namanya siapa, kelas berapa, ya lomba yang diikuti apa, dilaksanakan oleh siapa, lah seperti itu. Nah, masuk apa prestasi ya tetap prestasi. Ya, kita klik ini, nggak boleh tidak kita klik supaya nanti masuk kategorinya. Selanjutnya filenya apa ini? Kita kirim, kita lihat. Hmm, tetap prestasi. Nah, kita klik. Kita simpan. Kita refresh di sini. Kita home. Maka ada dua, ya. Jadi yang atas ini adalah yang paling terakhir, ya, paling terakhir. Maksudnya yang terbaru yang atas itu. Tadi nanti numpuk-numpuk. Kalau banyak tulisannya nanti banyak sekali ini. Ini kan baru pertama. Kalau setiap hari apa 2 minggu sekali ya ada kegiatan ya banyak sekali nanti isinya. Sehingga dipisahkan menurut ini prestasi. Nanti ketika tagnya sekelas info ya nanti sekelas info saja yang tampil. Ketika kita kasih tagnya berita ya berita saja yang tampil. Ketika kita klik pengumuman ya pengumuman saja yang tampil lah seperti itu. Nah ini tadi tautannya sudah muncul ya yang sudah kita buat tadi. Ketika kita klik tautan ya tinggal langsung menuju ke emis seperti itu. Misalnya kita klik bos ya langsung ke linknya bos. Itu tadi ya. Baik, selanjutnya kita ke kategori tulisan. Nah, kategori kita bisa buat kategori, bisa lewat dari sini, ya, bisa lewat dari yang tadi, yang apa, yang di tulisan baru. Nah, di sini nanti ketika ada apa namanya tag baru atau kategori baru, ya ini kita klik aja tambah kategori seperti itu. Nah, terus komentar. Komentar itu ya nanti akan masuk di sini. Komentar itu bisa kita pilih ya. Kita pilah mana yang baik dan mana yang tidak baik itu bisa kita filter seperti itu ya. Bisa kita publish atau tidak. Nah, selanjutnya tag. Tag. Nah, tag ini bisa kita kurangi dan bisa kita hapus tergantung kebutuhan. Nah, selanjutnya kutipan. Kutipan itu ya ini yang apa? Yang masuk ini. Jadi ini kutipan ini. Ini bisa kita ganti, bisa kita tambah dan bisa kita ubah. Nah, ini sementara ada 3. Misalnya ada 10 ya silakan. Kalau mau nambah lagi ya ini. Kutipannya apa, dikutip dari siapa lah seperti itu. Atau pesan-pesan moral atau hadis silakan, nggak masalah. Ya. Sambutan kepala sekolah. Nah, sambutan kepala sekolah ini sambutan yang ada di sini. Ya.
Ini. Jadi kita lihat selengkapnya, nanti akan tampil seperti ini. Nah, ya. Menulisnya di mana itu sebutannya? Di sini tidak di. Ya. Nah, terus subscriber. Nah, subscriber itu nanti akan muncul otomatis ketika ada user atau siswa atau guru atau orang lain yang subscribe. Nah, itu akan muncul di sini. Baik, terima kasih Bapak Ibu, sahabat-sahabat operator semuanya. Itu kita masih di menu blok ya. Nanti kita bahas sampai belakang sampai seterusnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.